Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Lita Keisha. Apa kabar Lita? Kamu punya pengalaman mistis nggak selama ini? Yang saya sering rasakan itu agak suka merinding kalau masuk ke rumah yang menurut saya yang nggak enak ya. Walaupun rumah itu bagus ataupun enggak. Kalau menurut saya nggak nyaman, tiba-tiba di sini saya agak merinding gitu. Berarti bisa merasakan dong ya? Iya, sama mendengarkan suara-suara atau jalan tengah malam gitu. Langkah kaki tengah malam? Iya, naik tangga. Itu di rumah saya. Memang ada penghuninya? Ada. Tapi nggak pernah diusir atau mungkin pernah menunjukkan wujudnya gitu? Jangan sampai. Mudah-mudahan jangan Jangan ya. Selama ini yang saya lihat sih, yang saya tahu, setengah malam biasanya kan saya susah tidur ya kan. Jadi kadang-kadang di luar kamar saya tuh akan ada tangga. Saya suka mendengar suara naikkan tangga. Langkah kaki gitu, naik tangga. Tiba-tiba saya keluar nggak ada apa-apa. Paling saya bilang gini aja, tolong jangan ganggu saya. Gitu. Dan biasanya setelah itu hilang? Iya. Hilang, terus paling sekitar jam 4 itu ada lagi yang lagi dengar suara kursi lagi geser-geser. Geser-geser kursi? Gitu. Yang menurut saya itu hanya biasanya mungkin orang-orang yang maksudnya ada orang yang mau mengganggu aja gitu ya kan, yang sampai ini saya belum pernah lihat orang itu. Jangan sampai. Jangan sampai. Mudah-mudahan malam hari ini kamu juga nggak melihat yang aneh-aneh. Jangan sampai. Ya, kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku dendam kepada setiap laki-laki. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Onah. Selamat malam Mbak Onah. Malam, Mas. Boleh kami tahu pekerjaan Mbak sehari-hari? Saya tukang sayuran keliling, Mas. Baik, apa yang mau diceritakan pada kami? Saya tuh dendam, Mas, sama suami saya. Kenapa bisa dendam? Suami saya selingkuh, Mas. Tapi saya dendamnya sama orang lain. Dendam sama orang lain? Sama siapa ya? Sama laki-laki, Mas. Semua laki-laki? Mbak, tahan dulu emosinya, tahan dulu marahnya. Kami mau mendengar ceritanya dulu. Kenapa bisa dendam dan apa yang dilakukan setelah merasakan dendam? Suami saya tuh mbak perempuan ke rumah, Mas, yang jauh lebih cantik daripada saya, Mas. Saya tuh cuma kayak gembel, Mas. Saya dianggapnya gembel, saya dianggap stres, Mas. Jadi dia bawa perempuan datang ke rumah, lalu seperti apa kronologinya? Dia datang ke rumah, dia bilang saya stres, saya gila. Dari situ saya nggak apa-apain suami saya. Saya ngelakuin segala cara buat dendam sama orang lain, Mas. Sama laki-laki, Mas. Oke. Dengan dendam yang Anda rasakan itu membuat Anda menyakiti laki-laki lain? Iya. Bagaimana caranya? Mbak Ona? Saya rusak rumah tangga semua laki-laki, Mas. Saya nggak bisa ngelihat orang rumah tangga yang bahagia, Mas. Caranya? Sakit, Mas, saya. Cara merusaknya bagaimana? Saya ke dukun, saya mandi kembang, saya ritual, Mas. Mbak Ona, kenapa seperti Mbak Ona bisa tenang dan kita lanjutkan?
Oke. Tujuan Mbak Ona datang ke sini untuk apa? Saya menyesali Mas sama perbuatan saya, Mas. Anak saya udah gede-gede, Mas. Oke. Lalu, apa maunya dengan datang ke sini? Saya datangin ke orang pinter. Tapi saya ke sana udah nggak ada Mas orangnya, Mas. Pas saya nonton Antv, ternyata di sini semua kayaknya pada bisa diatasin semuanya. Terus saya datang ke sini, Mas. Oke, jadi mau melepaskan rasa dendamnya ya? Iya. Karena Anda menyakiti banyak laki-laki dan rumah tangganya. Iya, Mas. Baik, Anda akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ona, mendiami rumah bernomor 1. Terlahir tanggal 16 Maret 1975. Sosok yang berkemauan keras dan berimajinasi tinggi. Tetapi dia mudah sekali percaya pada omongan orang. Sehingga mudah tertipu. Saya merasakan ada sesuatu yang mengganggu jalan pikirannya. Tak kenapa, pikirannya dipenuhi oleh dendam yang tak berakhir. Dendam, dendam, dan dendam. Amarahnya seperti luapan lahar panas yang dapat melukai siapa saja, terutama laki-laki. Saya melihat sosok nenek-nenek yang menguasai tubuh Ona. Bermata merah, berambut panjang. Saat malam, Selamat malam, Roy. silakan duduk. Terima kasih. Silakan. Ona, dengan tanggal lahir 16 bulan 3 1975 dengan nomor rumah 1. Apakah betul? Betul. Kenapa, Roy? Oh. Merasakan sesuatu? Yes, ya, saya merasakan sesuatu energi negatif, tetapi tidak. Saya ngerasa di menit yang pertama ini tidak membahayakan, hanya saja saya menebar bubuk agar lebih positif. Iya, karena memang Ona ini pernah disakiti dengan mantan suaminya yang cukup menyakitkan dan membuat dia dendam kepada semua laki-laki, ingin merusak semua rumah tangga laki-laki yang ditemuinya. Dan malam hari ini datang ke menembus mata batin supaya bisa melepas dari rasa dendam karena sudah begitu banyak korbannya. Iya, Pernah melakukan ritual juga ya? melakukan ritualnya itu dalam bentuk apa ya, Mbak Ona? Betul. Saya dimandiin kembang, Apa lagi, Mbak? saya dikasih teko yang dari tanah Disimpan? untuk disimpan, dan itu dikasih air putih aja. Dan itu untuk memelet laki-laki yang saya suka, yang saya dendam itu. Melet laki-laki yang... Ya, yang suka sama saya. Saat Anda melakukan ritual, merasakan sesuatu nggak? Ada yang datang atau mungkin mengganggu sosok gaib yang terlihat? Ya, Seperti apa? ada ibu-ibu setengah baya. Ada juga kakek-kakek yang serem mukanya. Ada nenek-nenek juga nggak? Nenek-nenek yang mukanya hancur separuh. Separuh. Itu mereka datang dalam mimpi atau mau nampakkan wujudnya? Kayak hampir-hampir kayak halusinasi, Mas.
Iya. Setengah sadar, setengah. Banyak kan gitu, Bay. Banyak kan mereka tuh bergejala-gejala halusinasi atau punya pola pikir sendiri gitu dan membuat opini sendiri di kepala karena dirasuki. Tunggu sebentar. Lita ya? Iya. Kamu ngerasa nggak sih partisipan kita ngeliatin Bayu kayak gitu? Dari baru masuk aja tadi udah ngeliatinnya seperti kayak Mau nyekek ya? iya kayak dendam banget sama laki-laki gitu ngeliatnya. Saya lihat Bayu. Lihat lihat aja langsung merinding. Tunggu. Mbak Ona ya, Mbak siapa? Ona. Ona. Kontrol pikiran Mbak Ona dulu. Iya, serem banget. Oke, biasanya kalau ketemu dengan laki-laki, para korbannya itu dipelet, lalu diapain? Biar saya cinta sama saya, Mas. Saya hancurin rumah tangganya, Mas. Dengan cara bagaimana? Biar dia sayang sama saya, anak-anaknya juga biar sayang sama saya. Nanti kalau udah mau cerai di ambang perceraian, saya tinggalin. Saya cari masalah lagi, Mas. Itu kan perbuatan karma buruk dan perbuatan jelek dan dosa. Kasihan loh keluarga orang dihancur-hancurin. Ya nggak sih? Iya. Iya. Ada rasa menyesal nggak? Saat itu mau, Mas. Dan itu puas buat saya. Sangat puas batin saya. Sekarang menyesal? Justru saya kesini karena menyesal, Mas. Saya Salin perbuatan saya selama ini. Lita, Anak saya udah gede-gede, Mas. kamu Lita ya? Iya. Lita, kamu tahu nggak? Di belakang dia sama Bayu udah beda banget. Kita berdua ini masih di alam dimensi manusia, tapi mereka berdua udah beda banget ya. Ini bukan Bayu yang aku kenal deh. Roy, I mean like you're really different. aku ngerasain dingin banget memang di sini. Kamu, Dari bawah kaki sampai ke atas itu dingin banget. aku merasa mereka berdua tuh kayak berada di. Iya dari tadi. Roy, Kamu laki-laki sama aja, tahu nggak? Mbak, Sama kayak mantan suami saya. saya nggak kenal Mbak. Saya baru Jangan bilang nggak kenal kamu. Saya baru melihat dan pertama kali. Laki-laki sama Mbak bisa tolong kendaliin diri dulu ya, Mbak. Mbak Ona, saya nggak mau kasar dan nggak mau menyakiti perempuan. Tolong. Jangan ya, Mbak. Tolong tenang dulu. Kita coba bantu. Serem banget. Dia sebenarnya marah sama laki-laki, semua laki-laki, tapi kemasukan akhirnya, kerasukan. Karena frekuensinya sama, akhirnya dirasuki makhluk itu. Iya. Itu Nenek udah mati lama. Udah. Nek. Saya takut dia kebakar. Bisa diajak komunikasi. Kamu bisa nggak tarik dia ke bawah? Saya tarik dia. Iya. Di situ ada lilin dan bakalan bajunya kebakar. Mbak Ona, hati-hati. Ini ada banyak lilin. Saya nggak mau kamu kebakar. Kita coba selesain masalahnya ya. Iya Mbak. Mbak Ona silakan duduk. Kita coba selesain masalah satu-satu. Nampaknya dia kerasukan setengah lebay. Yang di sini targetnya sekarang jadi ada 2. bukan dia itu. Bang. Lita dan Bayu. Dia ingin cerita juga. Kalah cantik. Kalah cantik jadi
Jadi dia tuh ngerasa dirinya dia sosok makhluk halus yang jelek dan buruk rupa. Tapi Lalu saya melihat wanita, iya, bawaannya marah. bawaannya dendam. marah, dia melihat laki-laki bawaannya dendam pengen cekek. Dia jealous dengan sosok perempuan wanita cantik seperti itu. Serem ya? Dia kalau udah ngamuk bisa ngelakuin apa aja. Nih, saya masih setengah lihat. Mbak Ona. Mbak Ona. Mbak Ona, Ibu, Mbak, Mbak. Mbak Ona, Mbak Ona, Bu. Mbak Ona. Mbak Ona udah sadar? Mbak Ona bisa dengar kami? Mbak Ona bisa dengar kami? Udah denger ya? Astagfirullahaladzim. Mbak Ona, udah gak ada apa-apa lagi kan? Saya harus bikin dia tenang. Disakiti mantan suami bukan berarti semua laki-laki brengsek, Mbak Ona. Harus tahu semua dendam gak bisa semuanya dipraktekin ke laki-laki. Sebenarnya saya menerawang kenapa Mbak Ona bisa kayak gini adalah faktor dendam kesumati yang bener-bener dendam setengah mati yang nggak bakal bisa maafin laki-laki. Iya sih. Tapi beneran, karena dia dendam, marah, dan sedih, ada yang nempel frekuensinya. Makhluk halus, berupa nenek-nenek, gitu. Yang sama, mirip ceritanya dengan Mbak Ona. Iya, ditambah lagi dia katanya ke dukun untuk bisa dapat pengasihan atau melet laki-laki yang dia suka. Betul. Itu malah ngundang makhluk-makhluk lain juga datang. Iya. Tampaknya di sini Bayu juga harus masih hati-hati. Aduh, Di sini dia masih ngeliat. Mbak Ona. Mbak Ona bisa tahan. Fokus. Kuatin dilawan energinya. Kenapa ya di belakang saya sini? Kamu kenapa? Rasa Kayak ada deketin gitu. Saya ngeliat kita jadi korban selanjutnya. Kalian berdua tuh beda ya. Saya ngerasa satu-satu diasingkan gitu. Dan saya berada di planet yang, saya berada di dunia yang beda. Bayu beda, kita kok beda juga ya. saya sama kenapa bisa kayak gitu, Pak? Kayak dipisahin gitu. Kamu makhluk apa sih? Sebenarnya mau apa dari tubuhnya ini? Kamu tuh gak pantas di sini, tahu nggak? Pergi nggak dari sini? Kenapa saya melakukan Gak apa? pantas kamu. Kenapa? Kamu sama aja sama laki-laki itu. Apa yang saya lakuin? Pergi nggak? Saya nggak ngelakuin apa-apa loh. Saya Pergi nggak? Pergi kemana? Terserah mau pergi kemana. Kita coba Tapi nggak nolong. perlu di sini. Kita coba Kamu tuh nolong. gak pantas, tahu nggak? Mbak Ona sadar, ini saya belum pernah ketemu dengan Mbak Ona. Ya. Jangan bilang pernah gak ketemu ya. Ini dia di bawah pengaruh frekuensi makhluk halus, Bay. Maklumin ya, Bay. Saya nggak mau ngelawan, saya nggak mau kasar sama perempuan, tolong. Gak semua laki-laki itu jahat. Gak Saya boleh minta terlalu dendam sama laki-laki. bunga di dalam mangkuk. Sakit, Mbak. Tapi gak semua laki-laki itu jahat. Sama semua, Mbak. Bunga di dalam mangkuk. Bunga 7 rupa dalam mangkuk. Bersama airnya. Laki-laki itu sama aja di mana juga. Nggak semua. Kamu nanti juga ngerasain, tahu nggak? Kamu bakal ngerasain disakitin sama laki-laki. Saya pernah disakiti, tapi saya nggak pernah seperti ini. Nggak pernah dendam seperti Mbak. Apalagi harus pergi ke dukun. Itu kan nggak bagus. Ya karena kamu nggak sakit kayak saya. Coba kalau kamu sampai sakit kayak saya, ngelihat cicing lihat laki-laki, tahu nggak? Nggak semua laki-laki loh sama seperti mantan suami. Sama. Masih banyak orang baik, Mbak. Nggak ada yang baik sekarang, mah. Sama aja. Jadi pengaruhin makhluk ini ya. Iya, dia di bawah pengaruh makhluk halus dan dendam-dendam dia di masa lalu. Waktu pas dia disakitin. Jadi itu bercampur nih. Dia setengah orang, setengah makhluk halus. Dipengaruhin pikirannya. Jadi dia ngelihat semuanya sama. Padahal beda-beda.